Sumber energi panas. Energi panas merupakan salah satu jenis energi di sekitar kita. Energi panas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Beberapa sumber energi panas antara lain matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya yang tak terhingga, karena matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya matahari dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk fotosintesis bagi tumbuhan hijau, menghangatkan badan, mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, jagung, dan ikan asin. Yang kedua yaitu api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor. Cobalah kamu dekatkan kedua tanganmu ke kompor yang menyala. Kamu akan merasakan panas. Yang ketiga yaitu listrik. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas dan listrik adalah setrika. Contoh yang lain adalah solder, kompor listrik, pemanas udara, dan pemanas air. Yang keempat yaitu gesekan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Banyaknya panas yang dihasilkan bergantung pada kasar atau lembutnya permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin banyak panas yang dihasilkan. Contohnya, pada zaman dahulu, manusia menghasilkan panas dari menggesekkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Yang kelima adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari panas yang tersimpan dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan gunung api. Selain itu, panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap permukaan bumi. Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gunung berapi dan tempat pemandian air panas. Coba lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, keringkan kedua telapak tanganmu, kemudian gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu dengan cepat dan lama. Tempelkan kedua telapak tangan ke pipimu. Apa yang kamu rasakan dan apakah kamu merasakan panas dari kedua telapak tanganmu? Coba dilakukan ya. Selanjutnya, silakan dibuka pembelajaran 2 halaman 10. Yang judulnya suhu dan kalor samakah? Nah, kita sering merasakan rasa panas, dingin, hangat, dan biasa. Tingkat panas tersebut dapat bertambah atau berkurang. Tingkat panas benda akan naik jika benda dipanaskan, dan tingkat panas suatu benda akan turun jika benda didinginkan. Tingkat atau derajat panas suatu benda disebut suhu. Nah, sedangkan panas atau kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu atau temperatur. Nah, suhu suatu benda dapat diukur dan diketahui secara tepat dengan menggunakan termometer. Sementara itu, alat untuk mengukur panas atau kalor disebut kalorimeter. Suhu suatu benda biasanya dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Satuan derajat Celcius juga digunakan di Indonesia. Satuan suhu lainnya adalah Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Pada skala Celcius, 0 derajat Celcius adalah suhu saat air membeku dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air mendidih. Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 13, dibaca dan dipahami tentang termometer. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi atau penjelasan. Bisa dibuka bukunya halaman 6. Teks bacaan berjudul Sumber Energi Panas pada halaman sebelumnya merupakan contoh teks eksplanasi atau penjelasan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi.
Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Nah, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, serta fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Selanjutnya kita ke muatan SPDP, bisa dibuka bukunya halaman 16. Macam tangga nada. Berdasarkan jumlah nada pokok yang digunakan, tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu diatonis dan pentatonis. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tangga nada diatonis. Nah, selanjutnya untuk kali ini kita akan belajar tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya ada tangga nada slendro dan tangga nada pelok. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis adalah gamelan. Slendro memiliki 5 nada per oktav, yaitu do, re, mi, sol, la dengan interval yang sama. Jenis tangga nada ini memberi kesan gembira, ringan, dan lincah. Pelok memiliki 7 nada per oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Hanya saja yang dominan digunakan di daerah yaitu 5 nada, yaitu do, mi, fa, sol, si. Sedangkan nada re dan la menjadi nada sisipan. Jenis tangga nada ini biasanya memberi kesan tenang dan halus. Cuplak cuplak